Biografi singkat Imam Al-San'ani. 1. Nama dan nasab Imam Al-San'ani. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Mutqin Al-Muhaddits Al-Hafiz Abu Ibrahim Muhammad bin Ismail bin Soleh bin Muhammad bin Ali, dikenal dengan nama Al-Amir Al-Hasani Al-Yamani Al-Kahlani Al-San'ani. Kelahiran dan wafatnya. Imam Al-San'ani dilahirkan malam Jumat bertepatan pada pertengahan Jumadil akhir tahun 1099 H di kota Kahlan, yaitu sebuah kota yang berada 3 hari perjalanan dari kota Al-Sanan. Ia wafat pada umur 83 tahun bertepatan pada malam Selasa tanggal 3 Sya'ban tahun 1182 di kota Al-San'ani. Riwayat hidup Imam Al-San'ani. Pada usia kecilnya, Imam Al-San'ani tumbuh besar di kota Kahlan, kemudian pada tahun 1110 H. Kemudian pada umur 11 tahun bapaknya pindah ke kota Al-San'ani. Di kota tersebut Imam Al-San'ani tumbuh berkembang, bapaknya memerintahkannya untuk belajar dan menuntut ilmu, ia menyerahkannya kepada ulama-ulama Najjar untuk diberikan pengetahuan tentang ilmu agama, sampai ia menjadi seorang ulama yang diakui pada masanya. Imam Al-San'ani mempunyai banyak guru dalam menuntut ilmu sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Syaukani dalam kitab Al-Badru Al-Tali. Adapun guru-gurunya adalah sebagai berikut. A. Al-Said Al-Alamah Zaid bin Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Qasim bin Muhammad, seorang ulama besar di kota Al-Sanan pada masa itu. Ia dilahirkan pada tahun 1075 H dan wafat pada tahun 1123 H. B. Al-Said Al-Alamah Salah bin Al-Husain Al-Ahfasi Al-San'ani. Ia merupakan ulama yang zuhud, berani terhadap kemungkaran, tidak makan kecuali dengan usaha tangannya sendiri, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah SWT. Ia wafat pada tahun 1142 H. C. Al-Said Al-Alamah Abdullah bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim, seorang ulama terkenal dalam tafsir Al-Quran. Ia dilahirkan pada tahun 1074 H dan wafat pada tahun 1147 H. Dalam riwayat lain ia wafat pada tahun 1144 H. D. Al-Qadi Al-Alamah Ali bin Muhammad Al-San'ani, seorang ulama terkenal dalam ilmu nahwu, balaghah serta mantik. Ia wafat pada tahun 1139 H. Sementara dalam kitab Dawu Al-Nahar disebutkan bahwasanya Imam Al-San'ani mempunyai guru selain yang disebutkan oleh Imam Al-Syaukani, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Al-Sayyid Salah bin Husain, yang mana ia belajar darinya kitab Syarhu Al-Azhar sebelum pindah ke kota Al-Sanan. B. Ia belajar bermacam ilmu dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Al-Husain. C. Al-Sayyid Al-Hafiz Hashim bin Yahya bin Ahmad Al-Syami, ia merupakan salah seorang sastrawan terkenal. Ia dilahirkan pada tahun 1104 H dan meninggal pada tahun 1157 H. D. Al-Sayyid Abdu Al-Halik Al-Zain Al-Zujaji Al-Hanafi Al-Zubaidi. Di samping itu, ia juga melakukan perjalanan ke Makkah, Madinah, serta negara lain. Di sana ia belajar dari beberapa guru, diantaranya Abdurrahman bin Abdu Al-Gais, seorang imam dan khatib di Masjid Al-Nabawi, Tahir bin Ibrahim bin Al-Husain Al-Kurdi Al-Madini, Muhammad bin Abdu Al-Hadi Al-Sanadi, Muhammad bin Ahmad Al-Asadi, serta Salim bin Abdullah Al-Basri, seorang ulama Al-Haramain, yang wafat pada tahun 1134 H. Setelah Imam Al-San'ani menjadi seorang ulama terkenal, maka banyak penuntut ilmu yang datang kepadanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Abdu Al-Qidir bin Muhammad bin Abdul Al-Qadir bin Al-Nasir, seorang imam Al-Hafiz Al-Mujtahid mutlak.
Ia dilahirkan pada tahun 1135 H dan wafat pada tahun 1207 H. B. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Al-Hadi bin Solih bin Abdullah bin Ahmad Katin, seorang mujtahid dan ulama hadis. Ia dilahirkan pada tahun 1118 H dan wafat pada tahun 1199 H. C. Ahmad bin Solih bin Abi Al-Rijal. Ia lahir pada tahun 1140 H dan wafat pada tahun 1191 H. D. Al-Hasan bin Ishaq bin Al-Mahdi. Ia dilahirkan pada tahun 1093 H dan wafat pada tahun 1160 H. E. Muhammad bin Ishaq bin Al-Imam Al-Mahdi Ahmad bin Al-Hasan, seorang ulama terkenal dalam berbagai macam ilmu-ilmu ijtihad. Ia dilahirkan pada tahun 1090. F. Al-Husain bin Abdul Al-Qadir bin Al-Nasir bin Al-Nasir bin Abdul Al-Rabi bin Ali, seorang sastrawan terkenal. Ia wafat pada tahun 1112 H. G. Ibrahim bin Muhammad bin Ismail, seorang ulama terkenal dalam berbagai ilmu, terlebih lagi ilmu tafsir dan hadis. Ia dilahirkan pada tahun 1141 H dan wafat pada tahun 1213 H. H. Abdullah bin Muhammad bin Ismail, seorang ulama terkenal dalam ilmu nahwu, saraf, bayan, ma'ani, usyul, tafsir dan hadis. Ia dilahirkan pada tahun 1160 H. I. Al-Qasim bin Muhammad bin Ismail, seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu ijtihad dan keilmuan lainnya. Ia dilahirkan pada tahun 1166 H dan wafat pada tahun 1246 H. Sikap Imam Al-Sanani terhadap taklid mazhabi. Imam Al-Sanani merupakan seorang ulama yang selalu teliti dalam menentukan hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ia adalah seorang ulama yang selalu berpegang teguh kepada dalil yang kuat serta menjauhi penakwilan hadis yang jauh dari makna hadis tersebut. Sebagai contoh adalah ketika mensyarah hadis di bawah ini. Dalam mensyarah hadis Diyats, Imam Al-Sanani menolak pendapat Al-Hadawiyah serta pendapat ulama yang lainnya karena pendapat tersebut dipandang tidak sesuai dengan makna hadis tersebut. Di samping itu, ia juga menjauhi taklid mazhabi yang tidak berdasarkan kepada dalil yang kuat. Ketidakberpegangannya kepada satu mazhab terlihat sekali dalam misinya yang selalu disampaikannya kepada umat Islam. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menghimbau umat Islam untuk tidak membabi buta dalam mengikuti suatu mazhab. 2. Menghimbau umat Islam untuk tidak fanatik terhadap suatu mazhab, serta menjadikan mazhab sebagai metode atau jalan untuk memahami hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Dari penjelasan di atas dapatlah kita ketahui bahwasanya Imam Al-Sanani merupakan seorang ulama yang tidak berpegangkan kepada satu mazhab, akan tetapi ia memilih mazhab yang mempunyai dalil-dalil yang kuat untuk dijadikan sebagai rujukan dalam beramal. Maka dari itu, kita tidak bisa mengetahui kecenderungan Imam Al-Sanani dalam mazhab fiqh. Wallahu a'lam bishawab.